Sabila. Nama saya Salsabila Putriandiansyah. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang sejarah sastra Indonesia. Berikut adalah penjelasannya. Pengertian sejarah. Sejarah berasal dari bahasa Yunani yaitu historia yang berarti ilmu. Kata historia biasanya dipergunakan untuk deskripsi mengenai gejala-gejala terutama hal-hal manusia dalam urutan kronologis. Sedangkan menurut Yudono, histori berarti masa lampau umat manusia. Sejarah boleh dipandang sebagai seni sastra dan sejarah juga boleh dipandang sebagai ilmu. Tujuannya adalah mendekati sedekat-dekatnya suatu masa lampau yang telah lenyap yang merupakan suatu proses subjektif dan bukannya kepastian eksperimental mengenai suatu realitas objektif. Sumber sejarah dapat berupa artefak atau benda-benda seperti bekas bangunan, candi, keramik, peralatan, dan lain-lain. Dokumen tertulis contohnya seperti surat, naskah, buku, dan lain-lain. Gambar, foto, dan kesaksian pelaku sejauh dapat dijangkau. Secara umum, objek penulisan sejarah adalah masa lampau umat manusia dengan segala kegiatannya yang tampak pada bidang politik, ekonomi, dan sosial, dan juga budaya. Sedangkan secara khusus, objek penulisan sejarah adalah bidang-bidang tertentu seperti politik, ekonomi, sosial, dan kebudayaan, kesenian, dan sastra. Setiap bidang masih dapat dibatasi lagi pada objek yang spesifik. Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa sejarah sastra merupakan cabang ilmu sastra yang mempelajari pertumbuhan dan perkembangan sastra suatu bangsa. Misalnya, sejarah sastra Indonesia, sejarah sastra Jawa, sejarah sastra Inggris, dan lain-lain. Dengan pengertian dasar itu, tampaklah bahwa objek sejarah sastra adalah segala peristiwa yang terjadi pada rentang masa pertumbuhan dan perkembangan sastra suatu bangsa. Sejarah sastra Indonesia adalah bagian dari kajian ilmu sastra yang mempelajari perjalanan kesusastraan Indonesia, mulai munculnya kesusastraan Indonesia sampai masa-masa selanjutnya, dengan segala persoalan yang melingkupinya. Objek pengkajiannya adalah segala persoalan yang diangkat menjadi tema, cerita yang terdapat pada setiap masa perkembangannya, termasuk ke dalamnya pengarang dan karyanya, karya-karya puncak pada suatu masa, serta ciri-ciri sastra yang menandai setiap perkembangannya. Fodika menulis teori penulisan sejarah sastra yang mencakup 3 tugas utama. Pertama, analisis objektif terhadap teks sastra sehingga diperoleh efek estetik dengan mempertimbangkan kemungkinan perubahan yang terjadi melalui perbandingan berbagai karya sastra. Dengan cara itu, terbuka kesempatan untuk menunjukkan arah perkembangan sastra. Kedua, penulisan sejarah sastra bersangkutan dengan riwayat terjadinya sebuah karya dalam hubungannya dengan dunia pengarang dan realitas sosial. Segala yang terdapat dalam karya sastra berasal dari pengarang, sedangkan pengarang menimba dari berbagai sumber. Adapun tugas ketiga adalah penelitian resepsi karya sastra yang terbuka kemungkinan berubah karena pengaruh subjektivitas pembaca dan perubahan kebudayaan. Resepsi adalah penerimaan atau pemahaman pembaca terhadap karya sastra tertentu berdasarkan konsep atau pandangan yang berlaku. Sejarah sastra Indonesia yang pertama, sastra zaman purba. Pada zaman purba, kesenian dan sastra yang berkembang sejalan dengan kebudayaan masyarakat purba. Sastra yang dihasilkan masih berupa cerita pelipur lara seperti dongeng-dongeng binatang, peri-peri, atau makhluk goib. Sastra yang dihasilkan masih berupa sastra lisan, yaitu sastra yang dikembangkan dari cerita mulut ke mulut oleh pawang cerita atau dukun-dukun. Pada zaman ini, masyarakat belum mengenal tulisan. Yang kedua yaitu sastra di zaman Hindu dan Buddha. Agama Hindu dan Buddha dibawa dan diperkenalkan oleh bangsa pendatang. Dengan itu, bangsa pendatang juga memperkenalkan tulisan dan huruf, yaitu bahasa Sanskerta, huruf Pallawa, dan huruf Pranagari. Menurut Berdianti, di zaman ini masyarakat sudah mulai mengenal tulisan. Cerita-cerita ditulis di batu, di daun lontar, dan di kulit-kulit binatang. Cerita-cerita yang dihasilkan banyak mengandung nasihat, amanat, nilai-nilai moral, dan nilai keagamaan yang mendidik. Ciri-ciri karya sastra pada zaman Hindu dan Buddha, yaitu ceritanya bersifat istana sentris, yaitu mengisahkan tentang raja-raja, bangsawan, dan putri-putri raja. Ceritanya berisi
nilai-nilai moral dan keagamaan, bersifat menghibur dan mendidik, bahasanya masih sederhana, ditulis dengan bahasa Sanskerta, huruf Pallawa dan huruf Pranagari, ditulis di atas kulit binatang, daun lontar, dan di atas batu. Yang ketiga yaitu sastra pada zaman Islam. Pada zaman berkembangnya Islam mulailah timbul kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Kerajaan-kerajaan tersebut kemudian mengembangkan kebudayaan termasuk juga di bidang sastra. Menurut Berdianti, hasil karya sastra di zaman Islam merupakan hasil budaya bangsa Indonesia yang pantas dibanggakan. Contohnya syair perahu yang menggambarkan manusia ibarat perahu yang mengarungi lautan dan dilandasi dengan ajaran Islam, dan syair Si Burung Pingai. Ada juga hasil karya sastra Islam yang bercampur dengan tradisi Melayu, di antaranya syair Panji Kuda Sumirang, Hikayat Cekel, dan Weneng Pati. Karya-karya sastra itu dihasilkan pada masa kejayaan kesultanan-kesultanan Islam pada sekitar abad ke-16. Ciri karya sastra Islam yaitu bersifat istana sentris yang menceritakan tentang kehidupan istana, berisikan ajaran-ajaran moral, pendidikan, agama, dan keimanan. Isinya masih bercampur dengan adat istiadat, tradisi masyarakat, dan ajaran sebelumnya yaitu Hindu dan Buddha, menggunakan bahasa Arab Melayu atau bahasa Jawa. Yang keempat yaitu sastra Melayu. Sejalan dengan berkembangnya bahasa Melayu yang berasal dari Riau dan Malaka, maka sastra Melayu juga semakin berkembang di Nusantara. Karya sastra yang berbentuk puisi seperti pantun, talibun, syair, seloka, gurindam mengalami perkembangan di samping karya sastra prosa seperti hikayat, kisah, dan dongeng. Terjadi kesulitan ketika harus membedakan yang mana sastra Melayu dan sastra Islam karena sama-sama menggunakan bahasa Arab Melayu atau Arab Gundul. Sastra Melayu inilah yang menjadi cikal bakal sastra Indonesia, dan sejalan dengan itu bahasa Melayu juga menjadi cikal bakal bahasa Indonesia yang berkembang sampai sekarang. Yang kelima yaitu sastra zaman peralihan. Menurut Berdianti, zaman peralihan disebut juga zaman Abdullah. Yang dimaksud zaman peralihan adalah zaman peralihan dari sastra Melayu ke sastra Indonesia. Sastra sebelumnya menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar, sedangkan sastra Indonesia telah mulai menggunakan bahasa Indonesia. Disebut zaman Abdullah karena di zaman ini banyak karya-karya sastrawan Abdullah bin Abdul Qadir Munsyi, baik berupa hikayat, pantun, dan syair. Berikut contoh karya-karyanya. Kisah Pelayaran Abdullah ke Kelantan tahun 1855, Hikayat Abdullah tahun 1849, Hikayat Panji Tanderan tahun 1871. Yang keenam yaitu sastra Indonesia. Menurut Berdianti, yang dimaksud sastra Indonesia adalah karya sastra yang ditulis dalam bahasa Indonesia, yaitu ketika bahasa Indonesia pertama kali dicetuskan dalam Sumpah Pemuda tahun 1928. Sejak itulah kegiatan bersastra menggunakan bahasa Indonesia. Sastra Indonesia yang berkembang dikelompokkan berdasarkan suatu masa tertentu dengan ciri karya sastranya yang dikenal dengan istilah angkatan sastra. Periode sastra Indonesia. Periode sastra adalah pembabakan waktu terhadap perkembangan sastra yang ditandai ciri-ciri tertentu. Maksudnya, setiap babak waktu periode memiliki ciri-ciri tertentu yang berbeda dengan periode lain. Pada tokoh sastra Indonesia yang membuat periodisasi diantaranya adalah H.B. Yasin, Bojang Saleh, Nugroho Noto Susanto, Bakri Siregar, Ajib Rosidi, dan Rasmat Djoko Prodopo. Sastrawan sebagai berikut. Yang pertama ada periodisasi H.B. Yasin, dibagi menjadi dua, sastra Melayu lama dan sastra Indonesia modern. Yang kedua ada periodisasi Bojang Saleh, dibagi menjadi empat. Yang pertama sebelum tahun 20-an, yang kedua antara tahun 20-an hingga tahun 1933, yang ketiga ada tahun 1933 hingga Mei 1942, yang keempat ada Mei 1942 hingga kini 1956. Yang ketiga ada periodisasi Nugroho Noto Susanto. Periodisasi Nugroho Noto Susanto didasarkan pada periodisasi H.B. Yasin dan Bojang Saleh, dibagi menjadi dua.
Yang pertama ada sastra Melayu lama, yang kedua ada sastra Indonesia modern. Yang keempat ada periodisasi Bakri Siregar, dibagi menjadi 5. Yang pertama masa abad ke-20 sampai 1942, yang kedua sejak 1942 sampai 1945, yang ketiga sejak 1945 masa revolusi Bangkok sampai masa surutnya revolusi 1950, yang keempat tahun 1950 hingga sekarang 1964, yang kelima periodisasi Bakri Siregar tidak mengumpulkan ciri-ciri karya sastra setiap periodenya, yang kelima periodisasi Ajib Rosidi, dibagi menjadi 2, yang itu ada masa kelahiran dan masa penjadian, yang kedua ada masa perkembangan. Yang keenam ada periodisasi Rachmat Djoko Pradopo, dibagi menjadi 5. Yang pertama periode Bala Pustaka 1920 hingga 1940. Yang kedua periode Pujangga Baru 1930 hingga 1945. Yang ketiga periode Angkatan 45 1140 hingga 1955. Yang keempat ada periode Angkatan 50 hingga 1950 hingga 1970. Yang kelima periode Angkatan 70 dari 1955 hingga 1984. Secara garis besar, terdapat 3 fungsi utama dalam menggali sejarah sastra, baik global maupun lokal. Yang pertama, sejarah sastra sebagai rekonstruksi masa lalu. Yang kedua, sejarah sastra sebagai catatan pengaruh karya sastra pada pembaca. Yang ketiga, sejarah sastra sebagai ilmu bantu bagi pemakna sastra. Selain itu, sejarah sastra dapat digunakan untuk penelitian sastra secara khusus dan budaya secara umum. Dengan sejarah sastra juga kita dapat mengetahui persoalan-persoalan yang timbul dalam kesastraan selama ini. Persoalan sastra yang erat kaitannya dengan perubahan zaman dan gejolak politik yang secara teoritis dipercaya besar pengaruhnya terhadap warna kehidupan sastra. Karena pada dasarnya peristiwa-peristiwa kesusastraan selalu ada kaitannya dengan peristiwa sosial politik yang terjadi pada suatu bangsa. Peristiwa politik tidak hanya pijakan penulisan sejarah sastra, tetapi menjadi bahan penulisan atau latar sebuah karya sastra. Melalui sejarah sastra, para pengarang dapat melihat jelas dan menghayati karya-karya pengarang sebelumnya, baik sifat-sifat maupun caranya, sehingga dapat menciptakan karya sastra baru dengan melanjutkan atau menyimpangi konvensi-konvensi karya sebelumnya. Pengarang dapat merespon atau menanggapi karya sebelumnya dengan menciptakan karya-karya yang disesuaikan dengan konteks zaman atau periodenya. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum